Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa untuk semua sahabat, keluarga, bapak, ibu dosen, serta teman-teman yang melihat tayangan video ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Asep Basuni. Nama kecil saya adalah Abbas. Tapi teman-teman biasa memanggil saya juga dengan panggilan Abbas. Tapi untuk yang lain juga ada yang memanggil dengan panggilan nama Uni. Ya, lucu sih.
Oke, kita mulai saja. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis peluang usaha. Materi ini diambil kita mencakup tentang tema kewirausahaan. Jadi apabila kita memang mau jadi seorang wirausaha yang baik, kita harus menganalisis dulu apa itu peluang usaha. Oke, selanjut ke materi. Materinya yaitu adalah peluang usaha atau bisnis. Di sini dijelaskan bahwa kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis. Tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Kita harus lihat waktu dan tempat agar peluang usaha bisa tercapai. Dan bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Karena yang namanya observasi lapangan itu perlu ya. Jadi kita juga harus survei dan bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya supaya kita mengerti. Oke, selanjutnya menganalisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah peluang dan risiko usaha. Kenapa dinamakan peluang dan risiko usaha? Karena itu adalah berkesinambungan atau berhubungan antara peluang dan risiko usaha. Dan yang kedua, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Di sini juga sama, yang namanya ada faktor keberhasilan, pasti juga ada faktor kegagalan usaha. Yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, di samping untuk memanfaatkan peluang, kita juga harus bersifat kreatif, mengkreasikan dan inovatif, membuat hal-hal yang baru. Dan untuk yang keempat yaitu pengembangan ide. Nah, pengembangan ide di sini harus kreatif dan inovatif pula. Dan selanjutnya untuk menggali dan memanfaatkan peluang bisnis, wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Di mana tadi telah disampaikan yang namanya kreatif itu dibutuhkan. Di sini ada beberapa hal ya yang bisa membuat seorang wirausahawan itu menjadi kreatif dan berpikir positif. Percaya bahwa usaha atau bisnis dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, menerima gagasan baru. Mungkin perlu ya menerima gagasan baru, terus bertanya kepada diri sendiri, mampu atau tidak. Mendengarkan saran-saran dari orang lain, karena kemungkinan saran-saran dari orang lain itu bisa berperan penting bagi usaha kita. Mempunyai etos kerja yang baik, itu justru jelas. Dan pandai berkomunikasi. Dari beberapa faktor tadi, kita bisa simpulkan bahwa seorang usahawan harus bisa mengetahui semua hal. Terus yang perlu diketahui oleh wirausaha yaitu adalah ada 4 faktor. Yang pertama, opportunity yang artinya peluang. Yang kedua, threat yang artinya ancaman. Yang ketiga, strength yang artinya kekuatan. Dan yang terakhir, weakness yang artinya kelemahan. Nah, dari keempat tadi kita bisa lihat opportunity. Kita harus bisa lihat di mana ada peluang. Terus threat, kita bisa lihat apa saja yang dapat mengancam usaha kita. Nah, dan strength, adakah kekuatan yang dapat mendukung usaha kita. Dan yang terakhir, weakness. Weakness itu apa saja kelemahan yang membatasi atau menghambat usaha kita. Oke, selanjutnya syarat pokok memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, optimis. Yang kedua, bekerja keras dan positif. Yang ketiga, mau bertanya dan mendengarkan orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan kalau memang kita salah, dan kita pun bisa belajar dari kesalahan itu. Dan yang kelima, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, karena di setiap hari kita dapat pelajaran, dan dari pelajaran itu
kita harus lebih baik lagi di kemudian hari atau hari esok. Oke, selanjutnya cara memanfaatkan peluang. Menurut Dr. DJ Schwartz, ya kita lihat di sini, satu, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Dan yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis karena akan melumpuhkan pikiran kita. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Yang keempat, bertanya dan mendengarkan. Yang kelima, perluas pikiran kita. Jadi di sini dari kelima faktor ini kita bisa lihat di sini jangan bergaul pada lingkungan statis, yang maksudnya kita bergaul harus lihat kondisi, karena sebagai usaha itu bergaul perlu, tapi harus dilihat dulu karena di sini akan kelihatan melumpuhkan pikiran kita. Oke, selanjutnya 4. Unsur yang harus dimiliki wirausahawan agar mencapai sukses dalam usaha menurut Paul Carlac. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, work hard, yang artinya kerja keras. Work smart, yang artinya kerja cerdas. Enthusiast atau kegairahan, hampir sama dengan ya artinya semangat. Dan yang terakhir dari ketiga ini, pasti yang namanya seorang wirausahawan itu harus mempunyai servis atau pelayanan yang baik. Karena dengan pelayanan yang baik mungkin akan mensukseskan dalam usaha kita, apalagi kalau di dalam usaha pelayanan jasa. Oke, selanjutnya yang namanya di dalam usaha pasti ada namanya yang disebut dengan risiko usaha. Di sini bisa dilihat risiko usaha. Di sini risiko usaha yang mungkin terjadi yaitu akibat lain atau akibat teknologi, peraturan, bencana alam dan lain-lain, atau perubahan permintaan dari customer, ataupun perubahan ekonomi, ataupun perubahan mode atau sistem. Terus mungkin juga dari risiko usaha yang mungkin terjadi dari persaingan. Dan yang terakhir bisa terjadi di perubahan konjungtur atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dalam usaha risiko-risiko ini bisa terjadi. Mungkin kita bisa belajar dari sini. Dan selanjutnya analisis peluang usaha. Di sini peluang usaha dianalisis yaitu pertama, analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yang kedua, analisis kebutuhan materi dan produk. Yang ketiga, analisis keberlanjutan usaha ke depan. Dan yang keempat, analisis persaingan usaha. Dan yang kelima, analisis pendapatan dan pengembangan. Mungkin dari kelima sini bisa diambil yang intinya yaitu adalah kita harus menganalisa pasar. Oke, next selanjutnya analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Sebelum memulai konsep usaha, Anda harus tahu apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar atau tidak. Seperti di bawah ini ada sebuah contoh usaha jasa laundry yang targetnya itu adalah para pekerja kantoran, mahasiswa, anak kos, dan bisnismen yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa maksudnya bekerjakan pekerjaan rumahnya. Terus lokasi juga tidak cocok di pemukiman padat, karena pemukiman padat biasanya terlalu padat dan terlalu banyak. Mungkin kita juga untuk targetnya tidak bisa terselesaikan semua. Jadi kita harus melihat lokasinya yang cocok, yang lokasinya yang bisa kita target, dan target pun bisa tercapai. Oke, next selanjutnya analisis kebutuhan materi dan produk.
Jika konsep usaha sudah tepat dengan kebutuhan pasar, apakah materi dari usaha Anda dapat diperoleh dengan mudah? Yaitu contoh bahan baku, tempat, harga, dan lain-lain. Di sini ada contoh yaitu perusahaan keripik daun singkong. Perusahaan ini membutuhkan bahan baku yang segar, otomatis. Terus, apakah bahan baku akan mudah ditemui di daerah usaha? Dan bagaimana dengan jarak bahan baku tersebut dengan lokasi usaha? Atau dilihat dari transportasi. Jadi untuk usaha ini bisa dilihat dari bahan baku juga harus segar, terus juga daerah usaha itu mudah ditemui untuk bahan baku, dan dilihat dari transportasinya bisa lancar atau tidak agar usaha ini bisa lancar. Oke, selanjutnya analisis persaingan usaha. Harus melihat usaha lain jenis di sekitar lokasi usaha. Akibat kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan, menentukan alternatif untuk ditambahkan dalam usaha, menambahkan inovasi baru dalam usaha Anda. Contoh, ada contoh usaha di sini yaitu masih berhubungan dengan usaha jasa, yaitu usaha warnet. Ya, saya ambil usaha warnet di Kota Cianjur. Itu banyak usaha sejenis ini di sekitar lokasi, tapi kita harus yakin dan teliti dalam konsep usaha dan bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha sejenisnya. Mungkin kita bisa menginovasi untuk pelayanan, dan kita buat sistem paket, ataupun ya bisa dibuat agar konsumen bisa tertarik. Oke, selanjutnya analisis pendapatan dan pengembangan. Itu di sini terdiri dari beberapa faktor. Tujuan usaha atau pendapatan laba, pendapatan keuntungan. Kedua, analisis perkiraan pendapatan dengan faktor minimum dan maksimum. Terus nilai BEP yang atau artinya break even point yang akan didapat pada pendapatan keberapa. Dan setelah menganalisis pendapatan, analisis pengembangan usaha ke depan harus maksudnya dari setelah menganalisis pendapatan, analisis pengembangan usaha ke depan harus analisis lagi. Apakah berubah, apakah lebih baik, apakah berkembang. Oke, selanjutnya di sini falsafah dan budaya bisnis Tionghoa, atau kita belajar dari orang Tionghoa dalam berbisnis. Yang satu, senang mengembara ke seluruh pelosok dunia atau merantau. Kedua, kekayaan adalah bentuk penghormatan anak kepada orang tuanya dan salah satu usaha yang paling teruji dan ampuh dalam berdagang. Yang ketiga, serius, tidak mudah putus asa, ulet, dan pekerja keras. Yang keempat, berbagi pengalaman dengan anak cucu. Dan yang kelima, keuntungan diinvestasikan kembali dan tidak berpoya-poya sebelum kaya. Yang keenam, suka perdagangan yang memberikan keuntungan jangka panjang. Mungkin kita bisa belajar dari beberapa faktor yang orang Tionghoa lakukan dalam berbisnis, terutama berdagang. Jadi kita bisa pergunakan yang baiknya agar usaha kita juga bisa sukses. Terus yang selanjutnya, sistem dan seni bisnis masih dari orang Tionghoa. Yang pertama, mengizinkan konsumen memilih tanpa tekanan atau santai. Yang kedua, biar lambat asal langgeng. Jadi kita jangan memberikan cepat dan dia akan membeli barang kita. Yang ketiga, pelanggan lama atau kebebasan, special service atau full service. Pelanggan baru dikasih diskon atau kemudahan kredit atau dalam pembayaran. Yang kelima, termotivasi dalam jumlah penduduk yang banyak. Banyaknya kemiskinan, perasaan kurang aman di perantauan, atau uang tidak pernah dijadikan sebagai penghalang. Yang penting keuntungan tetap dapat walaupun tidak banyak. Oke, selanjutnya kita belajar dari orang Tionghoa tadi, dan sekarang contoh dari Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW
di dalam berdagang. Kita harus mempunyai beberapa sifat, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang artinya sidik, jujur dan berani, tablik, bertanggung jawab, amanah, terpercaya, dan fatonah, cerdas, pandai, melihat peluang, serta peduli terhadap lingkungan. Mungkin beberapa dari sifat Rasulullah ini kita bisa contoh agar usaha kita juga bisa berkah dan mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Oke, selanjutnya tadi itu adalah contoh dari Rasulullah, dan ini adalah inspirasi hadis atau yang disebut dengan inspiring hadis dalam berusaha. Di sini bisa kita lihat, berdaganglah engkau, karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah dari perdagangan. Karena di sini terbagi dari 2 bagian, yaitu 9 bagian entrepreneur dan 1 bagian karyawan. Jadi kekayaan tidak membawa mudarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini semangat kaya dan mengayakan orang lain. Kaya memudahkan kita dalam beribadah. Kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Tapi yang disebut di sini, kekayaan tidak membawa mudarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap mendapatkan rezeki, kita harus bersyukur. Oke, selanjutnya masih tentang inspiring hadis. Di sini katakanlah kepada pihak yang engkau ajak berjual beli, tidak boleh menipu, karena menipu itu bersifat dosa. Dan di sini juga dari beberapa bagian, Allah telah menghalalkan jual beli. Terus berbisnislah secara syariah atau berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, dengan kelicikan, anak dan istri tidak akan menikmati apapun dari kita kecuali harta yang haram. Dan di sini, barang siapa yang merasa bahagia jika dilebihkan umur dan rezekinya, hendaklah ia bersilaturahmi, atau dalam istilah bahasa di sini, network. Banyak jaringan, banyak rekan. Dan di sini teman adalah rezeki. Dari jaringan juga kita banyak teman, dan kita juga bisa banyak rezeki dari relasi-relasi yang kita temui. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan inspiring hadis. Di sini dijelaskan tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Ya. Dan terdiri dari semangat berbagi atau spiritual entrepreneur, dan benefit oriented atau orientasi manfaat, bukan sekedar mencari keuntungan. Allah tidak akan berbelas kasih pada seseorang jika orang tersebut tidak mengasihi sesamanya. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat bagi semesta alam. Jangan pernah takut akan persaingan perbesar atau market size, bukan hanya irisan kue atau market share. Maaf. Jadi persaingan besar itu ibarat kue atau ukuran besar. Jadi tidak hanya sebatas irisan kue. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemetaan peluang usaha. Jenis usaha yang menjadi peluang usaha, bidang perdagangan atau distribusi. Di sini kegiatan usaha memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Kita bisa melihat laba usaha dari perhitungan harga jual ditambah laba yang diinginkan dikurangi harga beli. Dan misalkan seperti toko eceran, agen, pedagang besar, dan lain sebagainya. Dan bidang produksi industri atau manufaktur, mengubah bahan jadi menjadi barang lain memiliki nilai tambah lebih. Labanya bisa dihitung dari harga jual plus laba yang diinginkan, biaya produksi, biaya pemasaran, yaitu di pabrik, pengrajin, UKM dan sebagainya. Dan bidang jasa komersial Anda bisa lihat itu perhitungan dari harga jual, jasa, dan biaya operasional. Dan untuk bidang jasa contohnya restoran dan sebagainya. Terus untuk analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Di sini ada dari minat, modal, dan relasi.
Untuk minat yaitu adalah di sini ada ekstra, yaitu ekstra dari pengaruh lingkungan, permintaan terhadap produk, kebutuhan masyarakat, dan jumlah pesaing, serta kemampuan. Itu di luar dari minat, modal, dan relasi. Itu kita dapat dari faktor eksternal atau di luar, jadi ekstra. Oke, selanjutnya yaitu bisa dilihat peluang usaha di bidang jasa. Jasa perbaikan, jasa hiburan, jasa transportasi, jasa perantara, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Kita lihat dari jasa perbaikan itu bisa reparasi TV PCD, TV komputer. Kalau jasa hiburan, bioskop, kafe, rental PS. Jasa transportasi, rental mobil dan antar jemput anak. Jasa perantara, maklar, atau jasa kesehatan, pijat refleksi, pengobatan alternatif, dan jasa lainnya itu catering, penitipan anak, tenaga kebersihan, dan pengetikan karya tulis. Oke, selanjutnya untuk pertimbangan dalam pemilihan produk, itu mudah dalam pemakaian, efisiensi dalam penggunaan, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, ada jaminan keamanan dalam pemakaian. Mungkin bisa dilihat pada bagian di sini, mudah dalam pemakaian, kita lihat mudah, efisien untuk waktu, kualitas harus, hemat kita harus perhitungkan. Terus jaminan keamanan dan pemakaian, maksudnya jaminan dalam keamanan dalam pemakaian itu harus, karena bisa disebut garansi. Oke, selanjutnya pengelompokan produk kebutuhan masyarakat, yaitu mempermudah pekerjaan di rumah, seperti panci serbaguna, rice cooker multifungsi, sapu plus pel, dan sebagainya. Terus mempermudah pekerjaan di luar rumah, tas multifungsi, tenda plus ransel, jaket multi sesi. Terus multilokasi, anytime, anywhere. Air minum kemasan, mie instan, air bed. Jadi di sini produk kebutuhan masyarakat yang bisa berguna di mana saja atau bisa lebih dari satu fungsi. Jadi bisa mempermudah pekerjaan di rumah, mempermudah pekerjaan di luar rumah, dan untuk juga multilokasi, bisa dipergunakan atau bisa langsung dimakan, atau tidak istilahnya tidak susah untuk memasak atau makan dan minum, karena kalau di luar lokasi kita juga bisa mengondisikan. Oke, selanjutnya analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Karena kita di sini sedang membahas analisis peluang usaha, jadi kita fokus ke analisis peluang usaha untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan. Kita dapat melakukan observasi, yaitu observasi dari pengamatan langsung ke pasar, wawancara, atau angket kuesioner. Dari tiga ini kita bisa mendapatkan pengamatan langsung ke pasar. Kita bisa langsung, maksudnya mengetahui pasar di sini gimana, segmen pasarnya bisa kelihatan. Terus wawancara, kita juga tahu berapa harga-harga di situ, berapa istilahnya apa yang dibutuhkan di situ, apa yang belum ada. Untuk angket dan kuesioner itu bisa merating antara yang belum ada dan yang ada. Terus untuk produk user atau penggunaan produk, kita bisa lihat pada gambar di sini, yaitu strata. Strata itu artinya atas, menengah, bawah. Kalau istilah dalam bahasa kitanya itu adalah sejajar atau datar.
Terus penghasilan. Penghasilan itu tinggi, sedang, rendah, sama saja. Tergantung kita bisa menggunakan produk tersebut. Terus kalangan, kita harus lihat mana kalangan anak, mana kalangan remaja, mana kalangan dewasa. Terus yang terakhir, lokasi. Lokasi kita bisa sesuaikan untuk penggunaan produk, apakah di perkotaan, apakah di desa ataupun di pesisir pantai. Oke, selanjutnya hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha. Minat besar dan daya beli ditambah daya beli kuat sama dengan kelangsungan usaha terjamin. Minat besar ditambah daya beli usaha, kelangsungan usaha terhambat. Minat rendah ditambah daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Jadi kita bisa lihat apabila emang ada minat besar, daya beli juga harus kuat, maka kelangsungan usaha akan terjamin. Tidak hanya sebelah-sebelah. Minat besar tapi daya beli rendah, itu juga akan terhambat. Apalagi minat rendah, daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Oke, selanjutnya untuk strategi agar produk dapat menarik minat dan terjangkau konsumen. Yang pertama, itu bisa lihat kita di bagan ya. Bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Yang kedua, desain baru dengan harga terjangkau. Yang ketiga, proses lebih cepat dan lebih murah. Terus, yang keempat, pilih dan tentukan lokasi pasar yang menguntungkan. Dari keempat ini kita bisa lihat strategi agar produk dapat menarik minat dan terjangkau konsumen, yaitu adalah dari manfaat, kualitas, desain, harga, terus untuk proses dan lokasi pasar juga kita harus tentukan agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, selanjutnya bisa dilihat di bagan. Selain jenis usaha itu diminati, juga harus melihat atau memperhatikan beberapa faktor-faktor, yaitu faktor keuntungan, faktor teknis dan manajemen, faktor pemasaran dan persaingan, faktor modal, faktor fasilitas dan kemudahan, faktor risiko, serta faktor bahan baku dan tenaga kerja. Jadi dari semua faktor di sini itu adalah saling berhubungan, dari mulai modal, fasilitas, bahan baku dan tenaga kerja, pemasaran, teknis dan manajemen, yang akhirnya akan terjadi risiko atau tidak, dan apabila tidak jadi risiko kita akan mendapatkan keuntungan. Oke, di sini bisa dilihat sifat dan faktor pendukung keberhasilan usaha menurut dua orang, yaitu Steinhoff-Berger dan Suryana pada tahun 2003. Yang pertama dulu dari Steinhoff-Berger, itu percaya diri dan mandiri. Yang kedua, organisator. Ketiga, mampu berkreasi dan persepsi positif terhadap tantangan. Dan dari Suryana bisa dilihat di bagan, yaitu dari faktor manusia, terus faktor modal, dan faktor kemampuan manajerial. Oke, selanjutnya modal utama untuk meraih sukses. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa ambil apa saja yang modal utama untuk meraih kesuksesan. Yang satu, pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Yang kedua, kepribadian yang kuat untuk sukses. Dan yang ketiga, kecakapan dalam mengelola usaha. Yang keempat, penerapan manajemen yang baik. Yang kelima, berani memikul risiko dalam usaha.
Yang keenam, perumusan tujuan usaha yang jelas. Yang ketujuh, pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha. Jadi dari ketujuh faktor ini kita bisa lihat dari pola pikir, terus kepribadian kita harus kuat untuk sukses, kecakapan dalam mengelola usaha, penerapan manajemen atau sistem yang baik, berani memikul risiko dalam usaha, pemutusan tujuan usaha, dan pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha. Kalau kita tidak paham tentang hakikat dan makna berusaha, kita akan meraih tidak akan meraih keuntungan. Di sini juga faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Kita bisa lihat dari Jimenez dan Suryana, bisa dilihat di bagan. Yang untuk dari Jimenez yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Kedua, kurang berpengalaman dan tidak mampu mengelola keuangan. Yang ketiga, perancangan yang buruk. Yang keempat, lokasi usaha tidak strategis. Yang kelima, kurang pengawasan. Yang keenam, tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usaha. Yang ketujuh, tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Dan menurut Suryana, yaitu pengetahuan pasar tidak memadai. Kedua, kesalahan kinerja produksi, kegagalan dalam pemasaran, kalah bersaing, produk cepat usang. Dan yang keenam, mulai usaha tidak tepat waktu. Dan yang terakhir, kapital tidak memadai. Ada perbandingan dan ada perbedaan menurut masing-masing. Oke, selanjutnya memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Di sini bisa dilihat memanfaatkan peluang dari kreatif dan inovatif dari barang bekas, barang yang disediakan alam, atau kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Contoh dari barang bekas, sedotan bisa dibikin hiasan, aksesoris. Bulu ayam atau bulu angsa bisa dibikin lukisan ataupun aksesoris dan shuttlecock. Dari kulit telur biasa di hiasan meja, boneka. Kardus bisa dibikin bingkai foto. Limbah kayu bisa gantungan kunci. Kain perca bisa biji keset, baju, boneka, dan lain-lain. Dan barang yang disediakan oleh alam. Tanah liat bisa dijadikan genteng, gerabah bata. Daun kering, lukisan, aksesoris. Jerami, hiasan, aksesoris. Dan kejadian peristiwa alam di sekitar kita bisa dilihat saja. Seperti tahun ajaran baru, tas sekolah, menjelang hari besar, parsel, musim kemarau, es kelapa, dan musim hujan, bajigur. Oke, selanjutnya, pengembangan ide kreatif dan inovatif itu bisa dilihat dari ide usaha, berpikir kreatif, yang jelas itu adalah inovatif. Ide usaha yaitu segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif, keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovatif yaitu kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang dapat dijual, atau istilahnya dari inovatif itu adalah membuat hal yang baru yang bisa mengubah menjadi sebuah peluang usaha. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa bagan yang mengenai ide. Di sini bisa dilihat ya, ide-ide kreatif atau yang disebut dengan daya pikir kreatif. Daya pikir kreatif kita bisa lihat dari dengan cara beberapa, yaitu menggunakan indera peraba kita juga bisa ya. Contohnya dari daya pikir kreatif itu adalah dengan cara melihat. Kita lihat, mendengar, kita dengar, merasakan, kita rasakan. Jadi dari 3 faktor ini, dengan kita melihat, mendengar, dan merasakan, dan kita juga bisa berpikir untuk membuat ide-ide yang kreatif. Oke, selanjutnya dari tadi yang beberapa daya pikir kreatif atau ide-ide. Nah, dari munculnya ide ini kita bisa lihat ya, dan kita bisa lihat di bagan kapan saja, di mana saja, dari apa saja, dan dari siapa saja. Maka dari itu kalau memang buat kita perlu bisa dicatat agar tidak lupa ya. Jadi sekali lagi, untuk munculnya ide itu bisa kapan saja,
di mana saja, dari apa saja, dan dari siapa saja. Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal dari mana, dari siapa, dan bagaimana, gitu kan. Oke, selanjutnya itu adalah contoh pertanyaan untuk mempertajam ide. Di sini terdapat 6 pertanyaan yang bisa mempertajam ide. Yang pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat? Yang kedua, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi efek samping? Yang keempat, bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut? Yang kelima, bagaimana cara memperbaiki desainnya? Yang keenam, bagaimana merubah penampilannya? Jadi dari keenam ini bisa menjadi mempertajam ide-ide kreatif kita dengan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kita bisa memikirkan pelayanan biar lebih cepat, ongkos biar lebih hemat, terus mengurangi efek samping, terus juga bisa lebih mudah dalam pekerjaannya. Terus, next selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi. Prinsip keharusan itu adalah analisis peluang, memperluas wawasan, bertindak efektif, tidak berpikir muluk. Nah, di sini prinsip larangan, sok pintar, rakus, berpikir terlalu jauh ke depan. Dari kedua prinsip ini, kita bisa lihat prinsip keharusan, kita harus menganalisis peluang, kita harus memperluas wawasan. Ya, jelas, wawasan semakin luas, semakin banyak pula yang kita ketahui. Bertindak efektif, ya, tidak berpikir muluk-muluk. Oke, kita jangan memikirkan untung besar, yang penting kita bisa menjalankan usaha tersebut. Dan di sini prinsip larangan itu adalah sok pintar, jauh. Kita jangan sok pintar, tapi kita hendaknya meminta informasi atau belajar dari yang sudah-sudah. Rakus, nah kita jangan rakus. Yang namanya rakus itu tidak ada gunanya dan berpikir selalu jauh ke depan. Oke, di sini contoh-contoh kreativitas dan inovasi dalam wirausaha yang berhasil akan saya paparkan tidak beberapa sihnya diambil dari satu contoh tersebut agar kreativitas dan inovasi dalam wirausaha yang berhasil. Bagaimana agar kita mendapatkan pelajaran apa sih di dalam usaha yang harus kita kreatif, yang harus kita inovasi, membuat hal-hal yang baru agar seorang wirausaha itu berhasil. Oke, di sini saya mengambil contoh itu seorang petani tebu yang selalu melihat pabrik gula membuang limbah cair yang mencemari lingkungan sekitarnya walaupun sudah diberi peringatan. Ia berpikir, kenapa dari tanaman tebu yang bertahun-tahun dihasilkannya harus ada limbah yang mengganggu? Dan mungkin dia sempat berpikir dan dia mencoba mencampur limbah cair dengan produk pupuk kandang dan digunakan sebagai produk tanamannya sendiri. Ternyata hasil produksi meningkat 30%. Sekarang ia mengambil 35 drum limbah cair dari pabrik gula setiap harinya, mencampurnya dengan pupuk kandang dan menjual dalam jerigen bekas kepada sesama petani tebu. Jadi kita bisa mencoba tidak dari hal yang menurut kita itu tidak bisa, tapi kalau tidak ada salahnya ya kita mencoba dengan bahkan ini contoh dari sini dari limbah bisa menjadi keuntungan ya. Terus dari sini yang kedua contoh ketika Sosro Jojo atau yang punya teh botol memulai usaha rumah tangga teh botol pada tahun 1963. Semua orang mencibir dan bilang mana laku setiap orang bisa menyeduh teh sendiri di rumah. Tapi sekarang teh botol adalah minuman modern pertama hasil karya asli Indonesia yang ditiru oleh orang asing, yaitu Coca-Cola, Pepsi, dan Lipton. Karena mereka merasa tersaingi. Dan terus
jalan masuk Aqua ke dunia bisnis di Indonesia dirintis juga oleh teh botol. Karena mungkin sebuah usaha itu tidak harus bisa mempunyai prospek ya, tapi memang kalau kita mempunyai keyakinan untuk usaha tersebut, insya Allah usaha itu bisa tercapai. Dan di samping itu kita juga harus menganalisa dan observasi terus untuk mengetahui di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Terima kasih Kita atas bisa perhatiannya. keuntungan. Mungkin tadi telah menyimak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atau memang mungkin kalau itu ada aja kesalahan yang bisa saya dari sampaikan. cara penyampaian. Materi-materi tadi, Mudah-mudahan juga bisa maaf, jadi pembelajaran buat apabila kita ada semua, kurang dari materi dan mudah-mudahan yang juga saya bisa sampaikan jadi itu. ilmu Jadi, yang bermanfaat buat kita semua, apabila karena ada memang ilmu yang pengetahuan bermanfaat itu atau ada tidak lebih hanya bisa yang bisa, didapatkan di kita sekolah, ambil, tapi dengan silakan. dimanapun kita Dan dari ada bergaul kekurangan, atau saya di mana maaf. kita bisa Terima dapat kasih. pembelajaran. Dan mungkin apa yang disampaikan dari materi saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kekurangannya mohon dimaafkan, kalau memang ada lebihnya mudah-mudahan bisa diambil untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mungkin itu saja. Saya Asep Basuni, saya mahasiswa IKMI Rizkina Bekasi semester 6 eksekutif. Ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.